Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Kediri, Fasilitator Bapak Arwin Jaini MPD, Pengajar Praktek Ibu Rifka Nilamsari SPD. Saya Lina Retnawati dari SDN Negeri 2 Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Kediri, akan memaparkan eksplorasi konsep modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Informasi yang disampaikan dalam video dan artikel tersebut adalah tentang pengertian pembelajaran berdiferensiasi, strategi pembelajaran diferensiasi, 3 aspek kebutuhan belajar murid, dan ciri atau karakteristik pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Jadi dapat dikatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang dirancang oleh guru, di mana proses pembelajaran yang dilaksanakan itu didasarkan pada kebutuhan murid, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil murid. Strategi pembelajaran berdiferensiasi meliputi: yang pertama adalah konten, yaitu tentang apa yang kita ajarkan ke murid, merupakan tanggapan terhadap kebutuhan belajar, bisa berupa tantangan, research, atau pertanyaan pemandu. Yang kedua adalah proses, yaitu tentang bagaimana informasi atau materi yang akan dipelajari, bisa berupa kegiatan berjenjang, kemudian pertanyaan tantangan, tugas individual, kita bisa membuat daftar tugas atau agenda individual maupun kelompok, kemudian memvariasi lama waktu serta mengembangkan beragam kegiatan variasi belajar. Yang terakhir adalah produk, yaitu tentang apa harapan kita kepada murid, yang merujuk pada hasil proses belajar murid. Tentunya lingkungan harus mendukung dan dibangun dengan learning community. Sedangkan kebutuhan belajar murid terdiri dari kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid. Adapun ciri-ciri atau karakteristik pembelajaran berdiferensiasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap orang dalam kelas akan menyambut dan merasa disambut dengan baik. Ini berarti bahwa kehadiran setiap orang akan dihargai. Sikap guru yang ramah menyambut baik setiap murid, begitu juga dengan sikap baik yang ditunjukkan oleh antar murid. Yang kedua, setiap orang di dalam kelas saling menghargai, baik yang ditunjukkan oleh siswa, guru, murid, orang tua, dan kepala sekolah, tidak pernah membuat perasaan siapapun menjadi kecil. Yang ketiga adalah murid akan merasa aman, baik secara psikis maupun fisik. Contohnya, murid boleh bertanya jika butuh bantuan dan tidak takut jika jawabannya kurang tepat. Yang keempat adalah ada harapan bagi pertumbuhan. Tujuan pembelajaran berdiferensiasi ini adalah membantu murid untuk mencapai tumbuh semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. Ciri atau karakteristik yang kelima adalah guru mengajar untuk mencapai kesuksesan. Dalam hal ini, guru mencari tahu posisi murid untuk dikaitkan dengan tujuan utama, kemudian dengan pengalaman belajar yang mendorong murid sedikit lebih jauh atau lepas dari zona nyaman untuk meraih kesuksesan. Yang keenam adalah adanya keadilan dalam bentuk yang nyata. Dalam hal ini, guru berusaha adil untuk memastikan murid mendapatkan apa yang dibutuhkan untuk tumbuh dan sukses. Ciri yang terakhir adalah guru dan siswa berkolaborasi untuk pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Guru berperan dalam membentuk atmosfer kelas yang positif. Sedangkan pada artikel dijelaskan bahwa penilaian yang digunakan dalam pembelajaran berdiferensiasi adalah penilaian formatif yang dilakukan saat pembelajaran berlangsung, dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Gagasan baru yang saya peroleh dari
Video dan artikel tersebut adalah tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kebutuhan siswa serta cara memetakan kebutuhan siswa. Menurut saya, yang sulit diaplikasikan adalah ketika menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, memetakan kebutuhan murid serta melakukan penilaian di masa pembelajaran daring ini. Sebab karena jarak dan keterbatasan fasilitas, kita sulit menerapkannya. Ada kalanya juga saat melakukan penilaian, hasil yang kita peroleh tidak valid. Klarifikasi atau pertanyaan terkait video dan artikel adalah bagaimana strategi yang tepat untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi serta melakukan penilaian yang otentik di masa pembelajaran daring ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.